Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat iman sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Subhinur dari kelas 2A di 4 Administrasi Bisnis dengan NIM 4522004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen piutang dari mata kuliah manajemen keuangan dari dosen pengampu Pak Ahmadi Usman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen piutang dengan beberapa pokok pembahasan yang saya akan bahas. Ada 10 pokok pembahasan dari materi ini. Yang pertama itu pengertian, yang kedua itu adalah penjualan kredit, yang ketiga faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sebuah piutang, yang keempat itu hal terkait dalam pengumpulan piutang, kelima yaitu biaya atas piutang, keenam manajemen piutang, ketujuh tujuan manajemen piutang, kedelapan perencanaan pengumpulan piutang, kesembilan yaitu penilaian calon pembeli, dan kesepuluh yaitu rumus piutang. Baik, sebelum kita masuk pada materi, saya pernah membaca kata-kata salah satu dari filsuf, yaitu words pay no debts dari William Shakespeare. Dari kata-kata tersebut bahwasanya kata-kata tidaklah bisa membayarkan sebuah hutang. Nah, maka dari itu kita perlu bekerja keras untuk menebus hal tersebut, karena pastinya hutang akan ditagih atau dipertanggungjawabkan di dunia selanjutnya. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Berbicara mengenai manajemen piutang, kita tuh perlu tahu apa itu piutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, piutang merupakan uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih dari seseorang. Piutang juga merupakan tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan pelanggan tersebut akan melunasi dalam waktu yang paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan tersebut. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Nah, di mana kebijakan kredit ini dengan tujuan untuk mendapatkan laba secara optimal dengan risiko yang minimal. Kemudian tadi mengenai pengertian piutang. Nah, timbullah pertanyaan baru mengenai perkara penjualan kredit. Sebenarnya penjualan kredit itu apa? Penjualan kredit merupakan jenis penjualan dengan pembayaran dilakukan dengan cicilan atau dicicil dalam rentan waktu yang telah ditentukan atau tertentu. Nah, jumlah cicilan ini disesuaikan dengan berapa lama kredit itu diambil. Semakin lama rentan waktu dari kredit yang diambil itu, semakin banyak juga jumlah cicilan yang diberikan. Begitupun sebaliknya, jika semakin sedikit atau semakin pendek masa kredit yang diambil, maka jumlah cicilan juga semakin kecil. Karena perusahaan biasanya memberikan bunga setiap cicilan. Perusahaan menggunakan sebuah penjualan kredit pasti adanya sebuah tujuan. Nah, ada beberapa tujuan dari penjualan kredit ini yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu untuk merangsang minat para pelanggan untuk membeli produk menggunakan dengan cara penjualan kredit. Nah, setelah itu menaikkan volume penjualan dari setelah
minat dari pelanggan itu tumbuh, maka adanya pembelian. Nah, pembelian inilah yang mempengaruhi volume penjualan tersebut meningkat. Kemudian meningkatkan laba perusahaan. Setelah penjualan pasti adanya pendapatan. Nah, di mana pendapatan ini yang meningkatkan laba dari perusahaan ketika menggunakan penjualan kredit, karena penjualan kredit ini lebih dari harga sebuah produk tersebut. Nah, tujuan utama dari penjualan kredit ini pastinya adalah sebuah strategi untuk memenangkan persaingan dari perusahaan-perusahaan lain. Namun, tidak menutup kemungkinan sebuah penjualan kredit ini memiliki sebuah resiko. Nah, ada beberapa resiko dari sebuah penjualan kredit. Yang pertama itu tidak terbayarkannya sebuah piutang, dan kemudian keterlambatan waktu pembayaran sebuah piutang dari para pelanggan. Baik, kita lanjut. Terlepas dari pengertian piutang dan penjualan kredit, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sebuah piutang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama itu volume penjualan kredit, di mana volume penjualan kredit ini ketika proporsi penjualan kredit meningkat, juga pasti akan adanya peningkatan dalam dana dalam piutang. Namun ketika dana dalam piutang itu tinggi, maka juga memberikan risiko yang cukup tinggi. Namun resiko ini juga memberikan peningkatan pada profit atau laba dari keuntungan sebuah penjualan kredit. Kemudian yang kedua itu syarat pembayaran kredit. Ada dua syarat atau dua alternatif yang digunakan sebuah perusahaan, yaitu dengan ketat dan dengan lunak. Baik, yang ketiga itu pada ketentuan pembatasan sebuah kredit. Nah, di mana sebuah perusahaan itu mengutamakan kredit pada sisi kualitasnya dibandingkan pada kuantitasnya. Semakin tinggi plafon kredit, maka semakin tingginya dana dalam piutang. Namun, ketika sebuah perusahaan semakin selektif dalam memilih pemberian kredit kepada nasabahnya, maka dampaknya itu pada penurunan dana dalam piutang. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Terdapat dua kebijakan pengumpulan piutang tersebut, yaitu kebijakan pengumpulan piutang secara aktif dan secara pasif. Jadi, berbicara mengenai pasif, ketika perusahaan melakukan pengumpulan piutang secara pasif, maka piutang dalam perusahaan itu semakin besar. Nah, yang kelima yaitu kebiasaan para pelanggan dalam membayar piutang, baik itu mengambil potongan atau tidak. Nah, potongan ini dalam artian pemotongan masa waktu pembayaran kredit. Nah, biasanya pelanggan itu mengambil potongan sehingga berdampak pada pengurangan piutang. Namun ketika tidak mengambil potongan, maka piutang itu juga meningkat. Kemudian yang keenam itu lamanya persyaratan kredit. Semakin lama kredit, semakin besarnya piutang. Namun semakin pendeknya atau semakin sedikitnya masa waktu kredit, maka juga piutang itu ikut kecil. Nah, yang ketujuh itu karakteristik masing-masing industri. Nah, baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Nah, hal terkait ini sudah tadi disinggung di pokok pembahasan yang sebelumnya, yaitu faktor besar kecilnya piutang. Nah, hal-hal yang terkait di sini dan kebijakan kredit terdapat 4, yaitu standar kredit, termin kredit, potongan tunai, dan default risk.
Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu biaya atas piutang. Nah, ada beberapa biaya di sini yang saya akan jelaskan. Nah, yang pertama itu biaya penghapusan piutang, di mana biaya penghapusan piutang ini dikarenakan piutang ragu-ragu bad debt resiko terhadap tak tertagihnya sejumlah dari piutang tertentu dan akan dimasukkan pada biaya piutang dan nantinya akan diadakan penghapusan piutang. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu memperhitungkan pada setiap periode. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengumpulan piutang. Nah, biaya ini juga termasuk biaya atas piutang dikarenakan dengan adanya piutang maka timbullah kegiatan penagihan piutang, sehingga kegiatan-kegiatan ini dapat mengakibatkan pengeluaran biaya yang disebut sebagai biaya pengumpulan piutang. Baik, yang ketiga itu adalah biaya administrasi. Nah, di mana biaya administrasi terhadap piutang ini diperlukan kegiatan administrasi yang pastinya akan memerlukan pengeluaran biaya. Nah, sehingga pengeluaran biaya ini disebut sebagai biaya atas piutang. Nah, yang keempat adalah biaya sumber dana, di mana biaya sumber dana dengan terjadinya piutang maka diperlukannya dana dari dalam maupun dari luar perusahaan untuk menjaga hal tersebut. Dana tersebut diperlukan untuk biaya sumber dana. Baik, kita masuk pada pokok bahasan yang keenam, yaitu manajemen piutang. Berbicara mengenai manajemen piutang ini merupakan sebuah praktik atau sistem yang dijalankan oleh sebuah perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Nah, pihak yang meminjam ini merupakan tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul karena adanya transaksi kredit. Manajemen piutang ini terbagi atas 3 yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, di mana rencana jumlah piutang ini pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan besar kecilnya sebuah penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan juga melihat kondisi kebiasaan pelanggan saat membayar bunganya. Nah, yang kedua itu pengendalian piutang, di mana untuk mengendalikan piutang secara ketat perlu dilaksanakan beberapa hal. Nah, yang pertama itu penyaringan langganan, kemudian penentuan risiko, penentuan potongan harga, lalu pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu penggunaan rasio. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan saat penggunaan rasio. Yang pertama, menghitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul, kemudian menghitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Nah, setelah itu bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Oke. Setelah mengetahui manajemen piutang itu apa, kita masuk pada pokok pembahasan yang ke-7, yaitu tujuan manajemen piutang. Ada 3 tujuan manajemen piutang. Yang pertama, semua tagihan terbayar, kemudian meminimalkan siklus piutang, kemudian meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Nah, baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang ke-8, yaitu perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang itu sendiri. Nah, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang harus disusun berdasarkan budget penjualan atau besar kecilnya penjualan kepada para nasabah atau konsumen dengan memperhatikan persyaratan pembayaran, dan kita juga harus jeli melihat kebiasaan pelanggan saat membayar utangnya.
sehingga besar rencana piutang yang akan berpengaruh pada sejumlah risiko piutang yang berupa piutang tertagih yang diestimasikan oleh perusahaan. Nah, ketika kebiasaan pelanggan saat membayar utangnya itu buruk, maka resiko piutang tertagih itu pasti akan muncul. Nah, sehingga perusahaan itu mengestimasikan hal tersebut. Nah, contoh perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Seperti halnya perusahaan A melakukan penjualan perdagangannya dengan penetapan kebijakannya sebagai berikut. 50% dari total penjualannya itu merupakan pembelian secara kredit dan jangka waktu kreditnya itu selama 4 bulan, sehingga 30% dibayarkan pada bulan pertama dan kedua, kemudian 20% dibayar pada bulan ketiga dan keempat. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang ke-9, yaitu penilaian calon pembeli untuk diberikannya piutang dari perusahaan ke nasabah. Ada beberapa faktor dari penilaian tersebut. Yang pertama itu mengenai karakter atau sifat maupun sikap dari nasabah yang menyangkut kejujuran, tanggung jawab, dan memenuhi kewajibannya sebagai nasabah. Yang kedua itu capacity, kemampuan untuk membayar hutangnya dilihat dari aktiva dan sejumlah hutang. Kemudian kapital ini menyangkut sebuah perusahaan, dilihat dari jumlah modal sendiri atau yang dimiliki perusahaan dari suatu periode. Kemudian perbandingan antara modal sendiri dan modal asing untuk memberikan piutang kepada nasabah perusahaan. Kemudian kolateral, di mana jaminan dalam pengambilan kredit. Jaminan ini sangat perlu dalam penjualan kredit agar kiranya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya itu piutang tertagih yang dapat merugikan perusahaan-perusahaan dalam penjualan kredit. Kemudian yang terakhir itu kondisional, kondisi perekonomian secara umum, baik itu kondisi sebuah perusahaan maupun kondisi seorang nasabah dalam melakukan pembelian secara kredit. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu rumus piutang. Ada 2 rumus di dalam pokok pembahasan ini. Yang pertama itu rasio perputaran piutang, di mana rasio perputaran piutang ini merupakan periode waktu terikatnya dana pada piutang. Nah, periode perputaran piutang ini tergantung dari panjang atau pendeknya ketentuan waktu dari persyaratan dalam syarat pembayaran kredit, sehingga rumusnya yaitu penjualan neto kredit per rata-rata piutang. Nah, penjualan neto kredit ini merupakan semua penjualan kredit sesudah dikurangi dari potongan-potongan yang ada. Selain itu, rata-rata piutang merupakan hasil dari piutang awal ditambah dari piutang akhir lalu dibagi 2 sehingga menghasilkan rata-rata dari piutang. Nah, rumus yang kedua yaitu rata-rata pengumpulan piutang, di mana rumus rata-rata pengumpulan piutang ini yaitu 365 hari atau sebanyak 1 tahun per perputaran piutang, di mana rata-rata pengumpulan piutang ini berguna untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang itu sendiri. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.